Kedaulatan teritorial adalah bentuk kedaulatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam menjalankan yurisdiksinya secara khusus di wilayahnya. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk menjalankan yurisdiksi hukum nasional di wilayah teritorial kekuasaannya. Salah satu contoh kasus terkait dengan kedaulatan teritorial ini adalah aneksasi Crimea oleh Rusia. Aneksasi termasuk jenis tindakan yang merupakan pelanggaran langsung terhadap integritas teritorial suatu negara, yang disebutkan dalam Majelis Umum PBB melalui resolusi Definition of Aggression. Dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, tercantum prinsip utama dalam penggunaan kekuatan bersenjata, yakni larangan penggunaan dan ancaman kekuatan. Berdasarkan ketentuan ini, semua anggota dalam hubungan internasional harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara, maupun tidak sesuai dengan tujuan PBB. Ketentuan ini kemudian dianggap sebagai prinsip hukum kebiasaan internasional dan dengan demikian mengikat semua negara dalam komunitas dunia. Berdasarkan pasal 51 Piagam PBB, terdapat pengecualian penggunaan senjata yang hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu, seperti membela diri sepanjang sepengetahuan dari Dewan Keamanan PBB. Dalam rancangan deklarasi tentang hak dan kewajiban negara, menekankan bahwa perolehan teritorial oleh negara tidak boleh diakui oleh negara lain jika dicapai dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum dan ketertiban internasional. Pada tanggal 16 Maret 2014, rakyat Crimea mengadakan referendum yang terdiri atas dua pilihan, yakni memilih bergabung dengan Rusia atau tetap menjadi wilayah otonomi khusus di bawah kedaulatan Ukraina. Referendum ini ditentang oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Ukraina, dan warga Tatar Crimea karena dipandang bertentangan dengan hukum internasional. Pada 27 Maret 2014, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa referendum Crimea tidak valid dan penggabungan Crimea ke dalam Rusia adalah ilegal. Referendum Crimea dianggap tidak sah karena tidak diakui oleh internasional dan direspons oleh Majelis Umum PBB melalui resolusinya. Lalu melanggar pasal konstitusi Ukraina, yakni pasal 73, yang menyatakan bahwa wilayah Ukraina hanya dapat diputuskan melalui referendum nasional. Lalu melanggar piagam PBB dan prinsip hukum internasional atau asas hukum internasional, dan penyalahgunaan prinsip self-determination. Salah satu alasan yang dinyatakan oleh Rusia bahwa tindakan aneksasi yang dilakukan dianggap sah menurut hukum internasional yaitu self-defense, di mana self-defense ini merupakan hak yang melekat pada setiap negara untuk membela diri dan mempertahankan kedaulatannya dari ancaman yang diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Rusia menganggap tindakan ini merupakan upaya untuk melindungi etnis Rusia yang berada di Crimea karena merasa terancam dengan situasi politik di Ukraina, yang mana ini berhubungan dengan NATO. Lalu, Sir Humphrey Waldron dan Viscount Clymer mengidentifikasi sejumlah kriteria atau syarat yang mengizinkan suatu negara menggunakan kekuatan di luar negeri untuk melindungi warganya. Yang pertama, warga negara berada dalam bahaya. Yang kedua, negara-negara dengan kedaulatan teritorial gagal melindunginya atau tidak mampu. Yang ketiga, lingkup tindakan perlindungan yang terbatas dalam menjaga warga negara dari tindakan yang berbahaya atau merugikan. Yang mana dalam hal ini Rusia harus menunjukkan bahwa aneksasi yang dilakukan oleh Rusia sesuai dengan kriteria tersebut. International Court of Justice mencatat bahwa ada situasi di mana deklarasi sepihak tidak dapat dianggap sesuai dengan norma-norma hukum internasional, yaitu ketika terkait dengan penggunaan kekuatan yang tidak sah atau pelanggaran berat lainnya terhadap norma-norma hukum internasional, khususnya norma-norma yang bersifat yang harus ditaati. Akibat aneksasi inilah, secara de facto, semenanjung Crimea berada di bawah penguasaan pemerintahan Federasi Rusia meskipun belum diakui oleh PBB, tetapi secara de jure, Crimea tetap dianggap bagian dari Ukraina. Menurut pandangan saya, aneksasi Crimea oleh Rusia merupakan suatu hal yang serius yang berhubungan dengan tatanan hukum internasional yang didasarkan pada prinsip kedaulatan dan integritas teritorial. Meskipun Rusia berusaha membenarkan tindakannya dengan menyebutkan dalih-dalih seperti perlindungan terhadap etnis Rusia di Crimea dan menentukan nasib sendiri atau self-determination, tetapi alasan tersebut tidak dapat diterima dalam konteks hukum internasional karena referendum yang dilaksanakan oleh Rusia berupa referendum tanpa persetujuan oleh pemerintahan pusat Ukraina yang mana melanggar pasal 73 Konstitusi Ukraina. Lemahnya penegakan hukum internasional terhadap kasus Crimea membuka celah bagi negara-negara kuat untuk mengabaikan prinsip-prinsip internasional jika dianggap bertentangan dengan kepentingan mereka.
Hal ini merupakan menciptakan ketidakadilan dalam sistem internasional, terutama bagi negara-negara kecil yang bergantung pada perlindungan hukum internasional untuk menjaga kedaulatan teritorial mereka. Oleh karena itulah dibutuhkan komitmen yang kuat dari komunitas internasional seperti PBB untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum secara adil dan konsisten tanpa memihak pada kekuatan politik atau ekonomi.